Hai guys, Happy New Year, selamat tahun baru 2023. Mungkin kedengarannya agak telat ya, sorry. Pergantian tahun jadi momen buat aku untuk belajar refleksi diri dengan membaca tulisan-tulisanku atau journaling di tahun sebelumnya dan bertanya kepada orang-orang di sekitarku tentang kekuranganku, kelemahanku, apa aja yang perlu aku perbaiki, yang harus aku hentikan dan yang harus aku selesaikan. Dari refleksi diri, aku bisa belajar untuk mengambil pelajaran atau hikmah atas masalah atau kegagalan yang udah terjadi. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Aku memandang kegagalan bukan sebuah kerugian, justru menjadi keuntungan buat aku. Meskipun ketika kegagalan itu terjadi, rasanya kayak berat banget untuk melangkah. Tapi di waktu yang akan datang, kegagalan ini menjadi titik-titik belajarku atau turning point untuk berada di posisi yang lebih mengenakan, lebih membahagiakan dibandingkan kondisi sebelumnya. Langsung aja aku mau sharing kegagalan-kegagalan terbesarku di tahun 2022 dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah aku gagal ikut kampus mengajar. Tahun 2022 ini menjadi kegagalan kedua kalinya dalam program tersebut. Karena sebelumnya aku udah pernah ikut seleksi tapi gagal, dan tahun 2022 ikut lagi, gagal lagi. Kenapa aku ikut lagi? Karena aku emang bertekad untuk bisa belajar mengajar di tempat 3T. So aku menjadikan kegagalanku sebelumnya itu kayak pelajaran. Kemarin aku gagal ikut seleksi ini karena aku gini, berarti aku harus melakukan ini. Akhirnya aku menerapkan hal yang harus aku lakukan, kayak aku nonton YouTube, tips-tips lolosnya gimana, aku belajar dan bertanya kepada orang-orang yang udah pernah lolos. Tapi ternyata waktu itu aku ingat banget teman-temanku udah ada dapat pengumuman lolos dan aku yang belum. Nyesek banget waktu itu malam hari aku nangis waktu baca hasil pengumumannya. Kayak menyalahkan diri aku sendiri. Kamu tuh kayaknya terlalu sombong deh, Farah. Terlalu percaya diri dan terlalu besar ekspektasinya sampai ketika realitanya gak sesuai, yang terjadi adalah kecewa dan down. Tapi waktu itu mamaku cuma bilang gini, gagal itu gak apa-apa, wajar. Justru kegagalan yang akan menguatkan pikiran kita. Yang penting kita jalan terus, jangan nyerah. Nah, karena kalimat itu, besoknya aku udah kayak mikir, oke, berarti ini belum jalanku, belum rezekiku. Aku harus fokus yang ada dalam kendaliku dibandingkan kayak aku menyesali hal-hal yang gak ada gunanya. Dan kegagalanku berikutnya adalah di bidang akademik. Aku udah membuat goals untuk menyelesaikan skripsiku di tahun 2022, tapi ternyata nggak bisa karena waktu itu setelah aku gagal kampus mengajar, aku akhirnya ikut PPL atau mengajar di sekolah gitu dengan posisi kakiku yang cedera. Kayak aku mikir, ada nggak sih program lain yang bisa bikin kayak aku istirahat dulu bentar kakinya, tapi kuliahku masih aman. Akhirnya aku berinisiatif untuk daftar MSIB. Sebelumnya ketika aku mau daftar kayak trauma karena tahun 2021 aku ditolak lebih dari 10 perusahaan. Aku pikir lagi, balik lagi kayak nggak boleh kayak gitu, aku harus nyoba lagi dan belajar dari kegagalan kemarin dan nggak berekspektasi besar karena udah pengalaman di kegagalan kampus mengajar itu. Alhamdulillahnya aku diterima di lebih dari 2 perusahaan, tapi aku ngambilnya perusahaan yang aku nggak tahu itu company apa. Aku meninggalkan company yang aku tahu dan mengambil perusahaan yang aku nggak tahu karena di situ ada keterangan menggunakan bahasa Inggris, terus nggak hanya belajar hard skill tapi juga soft skill. Jadi kayak plus buat aku dan aku excited buat cari tahu itu tuh perusahaan apa dan belajarnya apa aja, isinya tuh gimana. Kayak ingin tahu aku lebih tinggi di perusahaan yang aku belum tahu dibandingkan yang aku udah tahu. Tapi ternyata setelah aku cabut dari PPL dan KKN, program MSIB ku yang udah aku ambil malah di cut off. Nah, itu jadi momenku yang sedih juga karena pilihannya cuma mengulang di semester 9 dan aku harus ambil cuti. Cuman bentaran doang. Aku langsung kayak mikir, ini udah bukan kendaliku lagi, aku harus fokus yang ada dalam kendaliku. Besoknya aku udah langsung pulang balik ke kampus buat minta bantuan dosen dan semacamnya. Hampir 1 bulan Agustus itu dengan posisi kakiku yang masih berban, aku berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Yang alhamdulillahnya setelah aku berjuang, MSIB-nya dilanjutkan lagi. Ditambah aku dapat kesempatan untuk ikut mentor pertukaran mahasiswa Merdeka. Yang alhamdulillahnya lagi di program itu kayak aku dapat kesempatan belajar Indonesia lebih dalam, keliling Jawa Tengah gratis dan dapat ilmu atau pengalaman lainnya. Aku juga mikir kayak kemarin aku pengen banget bisa belajar di tempat 3T, tapi aku gagal. Ternyata malah aku dapat kesempatan untuk belajar Indonesia. Kayak aku nggak datang ke Papua, nggak datang ke Sumatera dan sebagainya, tapi aku bisa dapat gambaran kehidupan di sana tuh gimana, budayanya gimana, pedalamannya Papua gimana dan sebagainya. Aku mikir, wow, Tuhan tuh emang sebaik-baik perencana, sebaik-baik penolong, dan aku percaya banget ayat yang menyatakan bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.
Mungkin kalau aku lolos kampus mengajar, aku nggak bakalan dapat keluarga baru dari Sabang sampai Merauke, nggak bakalan dapat ilmu atau pengalaman yang segede ini. Karena kesibukanku di kegiatan MSIB dan pertukaran mahasiswa itu, akhirnya tugas akhirku terbengkalai. Itu juga menjadi kesalahanku karena aku belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga adalah aku gagal menjadi anak baik. Mungkin ini kayak kedengarannya agak gimana gitu ya, tapi menurut aku sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, merasakan banget kalau aku masih banyak melakukan kesalahan yang memalukan, yang fatal. Mungkin kalau orang tua pun melihat itu kayak effort banget, agak struggle untuk menghadapi proses yang aku lalui. Kita manusia itu setiap tahunnya menjadi sosok yang berbeda. Kayak di tahun 2010, 2018, dan sampai sekarang itu sosok yang berbeda-beda. Aku ngerasain kalau 2022 aku belum menjadi anak yang baik. Aku pikir juga kayak ini struggle yang lebih gede dibandingkan yang kejadian yang aku jelaskan sebelumnya. Tapi aku juga sadar lagi bahwa ini adalah proses hidupku yang untungnya orang tua aku tidak menyalahkan atau menghukum absolut gitu ketika aku melakukan kesalahan atau ada kegagalan yang terjadi. Justru kayak memberikan ruang untukku untuk bisa mencari jawaban dan berpikir gimana cara mengatasi hal tersebut. So dari situ kayak jadi pemikiranku belajar untuk lebih matang. Responnya aku gimana itu menjadi tertata karena orang tuaku. Aku juga belajar dari buku Atomic Habits, dimana kita harus bisa fokus pada sistem dibandingkan pada sasaran, karena yang paling penting adalah prosesnya dibandingkan hasilnya. Nikmatin aja, jangan terburu-buru kayak mikir nanti hasilnya kayak gimana. Itu bonus, yang paling penting adalah kita bisa survive dan bisa menikmati proses yang ada. Mungkin gitu aja cerita yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.